Salam saudara-saudaraku yang terkasih. Pada saat ini kita akan bersama-sama menghayati panggilan Tuhan kepada setiap kita menjadi hamba-Nya. Marilah kita menghayati jika Yesus menghendaki kita menjadi hamba-Nya yang percaya bahwa Ia merancang apa yang baik bagi hidup kita. Mari kita merenungkan panggilan itu dengan menyanyikan nyanyian Kidung Baru 125 bait 1 dan 2. Ku dengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ikut sekali, ikutlah aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Ibadah Kamis Putih ini kita rayakan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. This is my body, which is given for you. This do in remembrance of me. This cup is the New Testament in my blood, which is shed for you. Malam itu, Yesus dan murid-muridnya makan bersama. Tak ada yang istimewa, sebab mereka biasa makan bersama. Hanya suasananya sedikit berbeda. Ada kegelisahan dalam diri Tuhan Yesus. Ya, malam inilah saatnya, saat derita menanti di depan mata. Murid-muridku, sambutlah perjamuan makan terakhir ini. Ingatlah, inilah saatnya untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Aku berkata kepadamu, jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Makanlah dan ingatlah akan pengorbanan yang menghasilkan kemenangan. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Terimalah
dan makanlah. Bagi keluarga yang telah mempersiapkan diri untuk perjamuan bersama keluarga, dipersilakan untuk makan perjamuan. Bagi keluarga yang tidak siap menyelenggarakan, tidak apa-apa. Inilah darahku yang kuserahkan untuk menebus dosa dunia. Terimalah cawan ini dan minumlah dengan mengingat dan percaya bahwa darah Kristus berkuasa menghapuskan dosa kita. Bagi jemaat yang siap mengikuti perjamuan, dipersilakan untuk minum perjamuan di rumah masing-masing, dan yang tidak siap tidak apa-apa. Tuhan memberkati. Makan bersama adalah tanda persahabatan. Ada percakapan, ada tawa, ada kegembiraan. Semua merasa bersahabat. Namun benarkah semua saling bersahabat? Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia yang telah mengasihi kita. Mari kita merenungkan pengkhianatan yang telah dilakukan umat melalui doa pengakuan dosa. Kami berumuran dosa, Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Pembasuhan kaki adalah simbol kerendahan hati. Panggilan sebagai hamba menjadikan kita sebagai pribadi yang rendah hati. Maukah kita hidup dalam kerendahan hati? Kita nyanyikan Kidung Jemaat 375. saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya.
dia susah, menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk Kamis Putih saat ini. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami, sehingga firman-Mu yang akan kami baca dan kami dengarkan sungguh dapat meneguhkan iman kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan bacaan Injil yang terambil dari Yohanes 13 ayat 1 sampai ayat 17 dan ayat 31 sampai 35 yang demikian. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, dan menanggalkan jubahnya, Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jika hanya kakiku saja, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu jangan berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu
jika kamu melakukannya. Selanjutnya ayat 31 sampai 35. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja aku akan bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang, demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikianlah Injil Yesus Kristus yang berbahagia mendengarkan firman serta memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Jemaat terkasih dalam Tuhan, pada Kamis Putih saat ini kita bersama-sama akan kembali menghayati karya Kristus di dalam melayankan sakramen perjamuan. Melalui bacaan kita pada hari ini, pelayanan sakramen perjamuan didahului dengan pembasuhan kaki. Karena kala itu bagi orang-orang Yahudi biasanya mereka tidak mengenakan sepatu seperti kita. Mereka biasanya pakai sendal atau ada juga yang telanjang kaki. Sehingga dengan demikian maka pada waktu itu membasuh kaki itu merupakan hal yang wajib ketika mereka mau beribadah, terlebih dalam mengikuti perjamuan Tuhan. Sehingga para murid juga diharapkan mempersiapkan untuk pembasuhan kaki itu, karena belum tentu di dalam pelayanan di situ tersedia air. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus sendiri yang oleh murid-murid disebut guru dan Tuhan, dan itu memang tepat. Tadi Tuhan mengatakan bahwa sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Simon Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Jadi inilah, saudara-saudara yang terkasih, yang Tuhan Yesus lakukan, yang guru lakukan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Ini adalah suatu teladan bagi kita, gerejanya pada saat ini. Memang konteks waktu itu dengan konteks saat ini
berbeda. Konteks saat itu orang jarang memakai sepatu seperti pada masa kini. Dulu memakai sendal saja atau bahkan telanjang kaki, sehingga barang tentu mereka pasti kotor, dan itu sebabnya mereka harus membasuh kaki terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu apa yang Yesus lakukan kepada murid-murid ini itu adalah suatu sikap kerendahan hati dia. Sikap rendah hati inilah yang harus diteladani oleh murid-murid nantinya di dalam kebersamaan mereka untuk saling melayani. Kendati untuk zaman sekarang mungkin tidak lagi kita harus membasuh kaki jemaat, membasuh kaki orang lain, tetapi bukan itu, bukan secara letterlek seperti itu, tetapi bagaimana kerendahan hati Yesus itu yang kita ambil, kita teladan di dalam praksis kehidupan kita untuk saling melayani. Dan kita tahu bahwa kehidupan jemaat pada saat ini itu kita harus memperhatikannya. Kita harus tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka. Maka sudah barang tentu kita harus melakukan sesuatu sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka membutuhkan penghiburan, mereka membutuhkan teman, mereka membutuhkan dukungan doa, dan membutuhkan perhatian lainnya. Dan itu adalah tugas kita bersama. Oleh karena itu di ibadah Kamis Putih ini, selain kita belajar kerendahan hati dari Tuhan yang untuk kita teladan, maka kita juga ingat perintah Dia sebagai perintah baru yang disampaikan Tuhan kepada para murid. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku ada bersama-sama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi inilah jemaat yang terkasih yang perlu kita garis bawahi, inilah yang harus kita lakukan terlebih pada saat ini ketika kita harus menyelenggarakan ibadah di rumah. Kita sungguh-sungguh prihatin tentunya dengan kondisi saat ini dengan virus corona yang belum tuntas ini. Sungguh pun demikian, saya kira ini menjadi sarana bagi kita untuk betul-betul mempraktekkan, untuk betul-betul tidak hanya kita menyerukan tentang kerendahan hati dan juga tentang cinta kasih, tetapi bagaimana kita belajar sungguh-sungguh bagaimana kerendahan hati itu, bagaimana kita mengasihi itu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita patut bersyukur jika pemerintah sedemikian rupa mengajak kepada seluruh elemen termasuk gereja, umat percaya untuk juga melakukan hal yang sama. Dan kini pun gereja kita juga mau melakukan sesuatu dalam aksi peduli kepada yang memang membutuhkan. Oleh karena itu ini menggugah kita semua untuk berbagi rasa bagi kita yang diberkati Tuhan dengan berkecukupan untuk menyisihkan sebagian apa yang kita terima, agar apa yang diberkati dengan banyak tidak berkelebihan, dan yang
hidupnya berkesusahan, mereka tidak berkekurangan. Jemaat Tuhan yang terkasih, biarlah pada ibadah Kamis Putih ini sungguh-sungguh kita tertolong melalui firman-Nya dan kita belajar untuk mempraktekannya kepada keluarga kita, kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga damai sejahtera Allah nyata, damai sejahtera Allah boleh kita rasakan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Saat hening cukup. Tuhan telah memberikan yang terbaik buat kita. Marilah kita juga memberikan yang terbaik baginya. Firman-Nya mengatakan, dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Bilangan 18 ayat 29. Di dalam mengumpulkan persembahan, marilah kita bersama-sama memuji nama Tuhan melalui pelengkap hitung jemaat 146 bait yang pertama. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami ucap syukur untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan, kami renungkan pada ibadah Kamis Putih ini. Engkau memberikan kepada kami teladan kerendahan hati dan juga perintah untuk mengasihi. Engkau sendiri ya Tuhan yang telah memberikan teladan bagi kami sedemikian rupa. Engkau yang adalah Tuhan dan Guru. Namun Engkau juga berkenan membasuh kaki murid-murid-Mu. Engkau mengasihi murid-murid-Mu sampai rela mengorbankan nyawa demi pengampunan dosa dan keselamatan mereka. Ya Tuhan, pada ibadah Kamis Putih ini, kami jemaat-Mu di setiap keluarga, kami boleh kembali merenungkan akan firman itu. Dan kami, ya Tuhan, memohon pertolongan-Mu agar kami dimampukan untuk meneladan kerendahan hati yang Engkau teladankan kepada kami. Dan kami pun kiranya Kau mampukan untuk boleh saling mengasihi sebagaimana Engkau telah lebih dahulu mengasihi kami. Bapa dalam surga, pada bulan ini, pada pekan ini, kami masih diliputi oleh suasana kecemasan sehubungan dengan virus corona yang masih harus kami perangi bersama. Namun ya Tuhan, kami meyakini bahwa Engkau hadir, Engkau berkenan menolong, melindungi setiap kami jemaat-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, kendati kami harus mendoakan dari rumah kami masing-masing,
kami kiranya Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, agar kami semua sungguh-sungguh mentaati apa yang menjadi seruan dari pemerintah. Karena hanya dengan ketaatan bersama inilah maka upaya memerangi virus corona ini akan berhasil. Namun ya Tuhan, masih banyak celah. Namun demikian kami percaya bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang akan menjauhkan segala virus ini dari kami. Oleh karena itu ya Tuhan, hanya kepadamu kami berserah, kami berlindung, dan tolonglah kami ya Tuhan, agar kami semua luput dari bahaya ini. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing dengan setiap pergumulan yang dihadapi. Kiranya Tuhan senantiasa memelihara mereka, agar mereka pun tetap merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam hidupnya, sehingga kebutuhan iman mereka maupun kebutuhan jasmani mereka tetap terpenuhi. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini tengah menderita sakit, apapun itu, baik yang dalam perawatan dokter di rumah sakit maupun yang dalam perawatan keluarga. Kami serahkan mereka semua Tuhan. Kami mengucap syukur untuk para medis yang telah membantu setiap keluarga kami, sehingga melalui upaya dokter, para perawat, melalui obat-obatan, dan segala sesuatunya, bahkan perhatian dari keluarga, perawatan keluarga, kami percaya Tuhan, Engkau menyertai dan menyempurnakannya, sehingga bagi para penderita, mereka tidak merasa sendiri, mereka punya teman, mereka ada yang memperhatikan, sehingga mereka tetap bersemangat, mereka tetap penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan campur tangan, Tuhan akan menolong mereka. Bapa di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk para dokter, untuk juru rawat yang bekerja di rumah sakit, terlebih pada saat ini yang harus menangani virus corona. Ya Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa campur tangan, agar mereka pun dapat melaksanakan tugasnya dengan disiplin, dengan benar-benar memperhatikan kaidah-kaidah, sehingga mereka pun akan terhindar dari bahaya ini, dan mereka bisa melakukan tindakan dengan tepat, dengan cermat, sehingga banyak pasien yang bisa ditolong dan disembuhkan. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi keluarga mereka yang kini juga harus mendampingi di rumah sakit. Kiranya mereka pun Tuhan senantiasa jaga lindungi, agar mereka juga tetap bisa menjaga kedisiplinan, mereka juga bisa menjaga stamina, agar mereka pun juga bisa terhindar dari bahaya virus ini. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk beberapa jemaat yang dalam perawatan dokter kini telah Tuhan izinkan pulang. Di dalam perawatan keluarga, kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan memberkati mereka, memulihkan kondisi mereka, sehingga mereka boleh bersyukur kepada Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk semua elemen masyarakat yang bahu-membahu mendukung program pemerintah demi persoalan bangsa, persoalan negara ini bisa segera teratasi. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penyelenggaraan rangkaian ibadah kami dari Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah, agar semuanya boleh kami laksanakan kendati di rumah masing-masing. Berkati setiap hamba-Mu yang melayani, berkati setiap kami para orang tua, agar kami juga dapat
mengajak serta anggota keluarga kami untuk tetap berbakti kepada Tuhan dan memohon perlindungan sehingga kami semua tetap merasakan pemeliharaan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang harus menunaikan tugas bekerja, kiranya mereka pun juga bisa bekerja dengan baik dalam lindungan-Mu, dalam naungan-Mu, sehingga mereka semua dapat bekerja secara maksimal dan mereka pun tetap bersyukur kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang kini harus belajar di rumah, kiranya mereka juga tetap sehat, mereka tetap bisa mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru mereka, dan juga para mahasiswa, mereka juga bisa melaksanakan tugas-tugasnya di rumah, sehingga pada saatnya nanti mereka pun tidak akan ketinggalan, mereka dapat menyelesaikan studi mereka tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga berdoa terkhusus untuk jemaat-Mu GKJ Tanjung Tirto yang pada saat ini sedang berkonsentrasi untuk memanggil pendeta. Berkati Mbak Talentika yang saat ini tengah menjalani bimbingan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kesehatan, menjauhkan dari segala mara bahaya. Tuhan juga memberkati para pembimbing sehingga dapat memberikan bimbingan dengan sebaik-baiknya, mempersiapkan Mbak Talentika ini untuk nantinya bisa menjadi pendeta GKJ Tanjung Tirto dan dapat membangun gereja bersama-sama dengan seluruh majelis dan juga anggota jemaat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk panitia pemanggilan pendeta, panitia emeritasi. Kiranya Tuhan memberkati agar mereka semua dapat bekerja dan nantinya segala sesuatu yang kami butuhkan pun dapat terpenuhi. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kegiatan aras klasis yang saat ini juga harus terkendala dengan situasi kondisi. Kiranya kegiatan klasikal pun nanti bisa dilaksanakan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati mereka yang bekerja siang malam agar mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan takut akan Tuhan. Inilah ya Tuhan doa-doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Sebagai hamba yang percaya, bersama umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat terkasih, sampailah kita pada penghujung ibadah kita. Kita akan sambut berkat Tuhan. Pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati. Lanjutkan dan wujudkan tugas panggilan kita sebagai hamba-Nya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi saudara.
Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri saudara damai sejahtera. Amin.